50, 40, 30, 20, 10. Abot na lang ulit kasi Saudi 947 14 holding point. Nah, udah minum, saya juga udah minum. Aduh, haus. Selesai Cheers. sudah minum. Cheers lu. Cheers. Kita air putih, Iya. air sehat. Air sehat. Minum air putih yang banyak, guys. Iya, itu adalah saat kalau kita lagi terbang juga. Betul. Kalau bisa minum air putih yang banyak. Ya, tidak dehidrasi. Dehidrasi. Jadi nggak cepet tua. Kayak Captain Rudy. Sama, kita lagi juga. Ya udahlah, pokoknya seger berdua lah. gitu ya. Itu deh. Contoh pilot yang baik adalah yang menjaga kesehatan tubuhnya. Karena Betul. kita kemarin saya sempat podcast juga sama Captain Teguh Kristiono. Oh ya, saya juga lihat itu. Teguh Kristiono, dia sekarang hebat. Dia ikut diet fat to fit. Jadi dia nggak makan gula, nggak makan karbo, dia cuma makan Daging. Betul. lemak. Tapi dan keto juga. Keto itu maksudnya supaya dia puasa sampai lemak gitu. Jadi dia nggak ada lemak badannya. Bagus Hebat ya. juga tuh, ya, bagus juga. Nah, tapi sayang rambutnya udah putih semua jadi Sama dia lah. Kita nggak sebenarnya kalau putih juga. Nah, Captain Teguh juga sangat menginspirasi dia buat dirinya tuh hebat gitu ya, bersih dari lemak, dari gula, jadinya dia mencapai badan idealnya. Sehat Dan lah ya. intinya dia bilang sama kita, karena kita tuh jangan terlalu sering menzolimi badan kita. Wih, hebat banget. Oh iya benar juga ya. Luar Kalau biasa. kita makan yang junk food, tapi baik dia bilang junk food itu sebenarnya nggak terlalu parah. Yang paling parah itu gula. Jadi kalau kita minum gula terlalu banyak, nah itu yang bisa buat kita semuanya, organ-organ kita bisa failure nanti. Betul. Dia nasi itu juga Nasi karbohidrat juga. walaupun karbo tapi gulanya banyak juga Iya tuh. benar, gulanya banyak. Saya lebih cenderung kalau kita minum ya masih gula tapi nggak berlebihan, ya kan? Betul. Secukupnya lah. Secukupnya. Mungkin Jadi, di usia-usia kayak aku terutama ya, Nah. mungkin gula diet tuh ya. gula diet itu bagus juga. Cuma kalau Kadang-kadang ada ini juga ya, Nah. efek juga ya. Cuma kalau memang kita seimbang ya, kalau saya bilang kalau kita memang hidupnya seimbang, itu akan bagus banget kok. Nggak ada masalah dengan yang namanya berat badan bertambah Betul. atau penyakit bertambah, asal kita semuanya seimbang. Makan sayur, 4 sehat 5 sempurna lah. Ya. Ya. Iya ya, paling apa sempurnanya itu susu. Nah, itu dia. Saya udah kawan dulu guys. Nah, minum lagi ya. Aduh. Tapi itu yang buat kita sehat ya. Betul. Nah, Captain Raffi, ini ada pertanyaan. Jadi terbang kan kita memang kayaknya senang-senang terus. Tapi ada nggak sih penerbangan yang sedikit menyeramkan atau menyedihkan atau ya yang tegang-tegang dikit lah? Pernah? Ya, so far sih selama ini untuk kejadian emergency itu let's say belum lah ya. Yes. Ya kalau yang mungkin
yang agak menegangkan ya paling ya kena faktor cuaca aja ya Cap ya. Iya, Faktor iya. weather ya. Faktor weather itu nah ini ada pengalaman lucu nih Cap. Pada saat waktu saya terbang dari Bandung menuju Denpasar, itu saya waktu itu terbang sama ekspatriat. Atau zaman lain masih pakai jasa ekspatriat ya. Saya lupa dari negara mana asalnya. Cuman pada saat habis take off dari Bandung menuju ke Cirebon, itu saya lihat di weather radar itu semua merah semua. Jadi sepanjang Pulau Jawa itu merah semua. Jadi mau saat itu nggak ada pilihannya hanya melihat yang merah atau sedikit orange, yang warnanya orange. Jadi yang distance-nya nautical mile tidak terlalu jauh, ya kan. Tapi itu pada saat itu yang terbang itu kan si ekspatriatnya ini, dia terbang nih. Setelah dia terbang, Cap, where are you going? Ya saya bilang cari aja yang distance-nya pendek. Oke Cap, udah dia terbang gitu, masuk nih kita ke cuaca itu. Begitu masuk, itu sangat-sangat aktif ternyata awalnya. Cumulonimbus segala macam kan, dihajar. Begitu pesawat goyang, dia goyang nih, goyangnya kenceng banget. Dan di depan itu di di kaca depan itu kayak masuk ice ya, kayak es batu gitu. Jadi suaranya kenceng, kotak. Pada saat suara itu Expo tuh dia begini, nunduk. Dia nunduk, Captain. Aku tadinya lagi tegang ya. Dia lihat begitu, Captain manggil aku, dia dilepas sambil nunduk, Captain. Hey, are you flying? Akhirnya aku fly pakai kontrol. Oke, akhirnya kontrol. Aku tapi sambil ketawa gitu, tapi walaupun ketawa, tapi wah cuacanya serem juga ya gitu. Jadi goyangannya benar-benar udah bumpinya kenceng dan ada es batu yang kena windshield itu kan. Akhirnya ya udah, untung cuman ya 1 menit dalam penerbangan 1 menit itu aja kan lumayan ya Cap ya. Masuk ke weather kita karena kita tidak bisa menghindari lagi. Karena setelah itu ya weathernya cuacanya clear sampai dengan destinasi Bali aman ya. Jadi pada saat itu aja ada lucu ya tegang. Bali ya zaman-zaman Denpasar Bali. Bandung Ron terus balik. Ya bukan ke Medan lah itu ya. Ya gitu. Jadi antara tegang dan kocak jadinya. Jadi antara ketegangannya itu bisa terilis karena ngelihat kelakuan si Evo ini. Ketakutan tapi ya kocak. Itu aja, cuman ya selebihnya alhamdulillah sih semua lancar-lancar aja Cap. Ya ada yang signifikan, cuman ya kayak hidrolik mati satu ya karena kan kita masih ada 3 sistemnya, jadinya masih aman lah ya. Jadi ya kalau yang pernah ngalamin yang misalnya penumpang meninggal di pesawat? Penumpang meninggal di pesawat itu belum, tetapi penumpang yang melahirkan di pesawat pernah. Ada ceritanya nggak? Iya, jadi gini man, pada saat itu saya terbang dari Pontianak menuju Jakarta. Di tengah jalan itu kabinnya bilang, Captain, permisi, mau informasi, saat ini ada penumpang di nomor sekian, dia sudah mengeluh untuk melahirkan. Tahun berapa nih? Ini masih udah lama, saya waktu itu masih terbang klasik 737-400 ya. Dan pada saat itu saya juga kok bisa masuk penumpang kan? Kita kan penumpang kan 7 bulan ya, kayaknya kalau nggak salah ya, masih mau kandungan 7 bulan. Selebih itu ya ada surat khusus atau apa. Dan tidak boleh. Nanti kalau usia sudah tua, udah waktunya mengandung atau melahirkan itu tidak diperbolehkan. Makanya pada saat itu dia katanya ini penumpang dari waktu boarding dia bawa boneka teddy bear besar, jadi peluk, gitu ya. dipeluk sama beliau. Jadi nggak kelihatan kalau dia itu mengandung. Dan dan juga kalau nggak salah nggak ada laporannya atau gimana juga nggak ngerti saya juga pada saat itu. Ya udah saya nggak fokus karena kebetulan cabin one-nya itu first flight sebagai cabin one, sebagai SFA, jadi senior flight attendant, dan baru rilis dan dia terbang pertama kali sebagai SFA pada saat terbang itu. Jadi kejadiannya
kelihatan agak apa namanya agak confused dengan apa namanya prosedur yang harus dilakukan. Tapi ya kayak begitu kan kita harus tenang aja ya Cap ya. Oke, dia nanya, Cap ini gimana? Saya kan bingung. Oh saya ingat, oh ya dia baru first class sebagai kamar apa sebagai SFA. Ya udah deh, gini, kamu apa namanya penumpang enggak Cap? Ya udah, penumpang suruh pindah ke depan. Nah ini penumpang yang mau melahirkan itu taruh belakang. Kamu cari apa namanya apa suster atau perawat ada yang on board dan segala macam atau dokter kalau mungkin lebih baik kan. Akhirnya non sama minumannya. Oh ada Cap gini-gini. Nah, alhamdulillah udah gitu kan. Ya udah. Kamu eksekusikan apa yang tadi saya bilang udah. Sampai aku lihat ternyata kan apa namanya PNR segala macam udah lewat. Kita continue lanjut ke Cengkareng kan akhirnya. Ya udah. Alhamdulillah landing Cengkareng kita selamat semua. Begitu sampai di landing sudah berhenti pesawat Kevin Wana ngasih dapur ke depan Cap, anaknya sudah melahirkan. Dan lucunya itu selalu mungkin ya ada beberapa kejadian saya pernah dengar ada yang melahirkan di pesawat juga itu pasti dia nanya nama kaptennya. Iya benar. Nama kaptennya. Ya jadi si penumpang ini ibu-ibu ini tanya, Kapten, Mbak, maaf Mbak, ya nama kaptennya siapa ya? Loh kenapa Mbak? Enggak, saya mau ngasih namanya sama cuma anak saya. Saya ketawa. Ya udah, ya itu pengalaman yang apa namanya ya cukup ini juga sih. Ya lucu juga tapi namanya ya senang juga kebetulan. Jadi apa namanya kebetulan alhamdulillah ada juga perawat yang dia kebetulan juga dia bidan. Jadi ya pas banget lah jadi ya udah saya agak tenang. Jadi seperti itu. Masih kontak-kontakan? Kebetulan enggak tuh udah lama banget ya. Tapi luar biasa begitu. Kocak juga sih. Aduh, lucu juga tuh ya, namanya sama Captain. Iya, kalau ya, tapi ya sama aja sih ya. Nama saya kan Nur Afi. Asal bisa cewek bisa cowok. Ya Allah. Oke, ini ada pertanyaan dari CRV jadi Siap. Captain Fans. Ya, siap fanbase Captain Nur. Nah, Captain Nur Raffi, anak pertamanya apa memang sebelumnya diprogram untuk jadi pilot oleh orang tua atau keinginan sendiri? Jujur, anak pertama saya itu namanya Oka. Pada saat dia lulus SMA, dia itu malah mau masuk sebagai kartunis, mau kuliah di kartunis. Banyak yang mau anak-anaknya. Iya betul. Saya kartunis. Oke, saya berpikir gini, kan sekarang sama anak itu kan kita harus apa namanya harus harus menghargai dulu ya pendapat mereka maunya apa. Jangan selalu kita dipaksakan lo jadi ini jangan. Jadi kita hargai dulu pendapat anak gimana. Tapi saya pada saat itu aduh kaget. Kartunis saya cuma bisa melihat apa namanya saya suruh ini cari searching. Mas gini aja deh, untuk kartunis yang dari 100 orang kartunis, ya kan, dari 100 orang kartunis yang maksudnya yang bisa apa namanya ya mencukupi, bukan menjelekkan kartunis ya, tidak ya, tapi cuman saya hanya berbuat perbandingan secara ini aja apa namanya general aja dari seri 100 kartunis dengan 100 pilot itu mana yang maksudnya ya mungkin lebih easy atau lebih mudah untuk kita ke masa depannya gitu kan. Kartunis itu kalau kita nggak benar-benar sukses, nggak benar-benar berbakat sekali, itu akan susah gitu kan. Tapi kalau dengan kita sekolah pilot ya mungkin akan dipermudahkan, insya Allah ya. Ya udah, saya kasih waktu tuh ke si Oka sebulan ya Mas ya. Nanti kamu cari, kasih tahu Papa kalau ada apa namanya jawaban kamu common sense. Oke, nggak ada masalah kamu kartunis. Kalau enggak, kamu sekolah pilot ya, gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada penekanan, ada keinginan dari orang tua, tapi kita harus menghargai dulu pendapat mereka. Jadi memang agak-agak susah gampang jadi orang tua itu ya. Jadi ya tidak selamanya pendapat orang tua itu kita harus kamu jadi ini jangan lah karena zaman sekarang anak-anak tuh kritis. Tapi akhirnya dia ya begitu itu lihat gimana setelah sebulan nggak ada Pak. Udah dah kamu sekolah pilot aja dulu. Nanti kamu punya uang kalau kamu pasti ingin sekolah jadi kartunis, go ahead. Tapi memang dia bisa gambar.
dia memang suka gambar. Gitu loh. Oke. Gambar-gambarnya bagus. Iya, iya, iya. Dia rencana nih Hmm. tahun ini dia akan menikah. Dia bikin undangannya tuh gambarnya sendiri. Oh, hebat. Sendiri. Hebat. Luar biasa ya memang. Makanya saya kasih pilihan seperti itu ya. Dia mau, ya sudah. Dan begitu dia masuk flying school, begitu dia terbang solo, baru dia termotivasi. Wah, Oh. Pak, aku udah solo nih, keren itu. Udah macam astronot aja kok. Dulu kan kalau di Curug kan kayak kemarin yang saya buat video itu ada pakai baju overall kan Iya. kayak werpak itu yang orange. Nah itu berarti kita udah lulus solo. Oke. Jadi kalau udah lulus solo tuh kesana kan wah kayak Iya. pilot banget nih. Ah. Kalau dilihat sama senior, kita waktu jadi senior tuh liatin junior pakai overall gitu. Oh lihat-lihat tuh baru solo aja gayanya kayak astronot. Ya gitu. Ya kocak. Nah, jadi ya kayak begitu. Jadi ya anak ya gitu tadi harus kita hargai dulu Iya. pendapat mereka ya Bagus. kita kasih Iya, opini. akhirnya berhasil dia. Ya alhamdulillah. Pilihannya pas. Karena ada. Tapi itu juga gitu guys. Kalau kita dengerin nasihat orang tua ya, orang tua semuanya pasti maunya yang bagus. Kayak saya juga semuanya ikut dari mengikuti apa yang kata orang tua. Dari sekolah pilot, terus ya bagus semuanya itu karena orang tua. Tapi alhamdulillah ya lihat sekarang hasil yang luar biasa. Itu karena ngikutin nasihat orang tua. Nah, terus Captain Raffi ada nggak keinginan mengemudi Airbus? Mengemudi Airbus ada aja sih. Kenapa? Why not ya? Iya. Kenapa tidak? Itu kan sebagai experience juga yang Iya. baru buat kita kan. Memang jelas sangat berbeda. Kalau di Boeing kita pakai sorry. Kalau di Airbus kan kita pakai Steering, ya. Apa pakai joystick gitu ya. Keren sih lihatnya. Kenapa tidak? Ya selama ya mungkin perusahaan menawarkan, go ahead. Gitu. Tapi kalau suruh bidding, Ya. ntar dulu lah. Ada dulu aja. Jalanin aja dulu. Jalanin ya. aja. Kalau disuruh ya, boleh. Siap. Gitu ya, siap. Siap. Pengalaman terbang Captain Raffi paling berkesan di Lion Air tuh gimana? Pernah nggak? Pengalaman Berkesan terbang. selain yang tadi yang anak melahirkan itu. Pengalaman terbang berkesan paling mengesankan itu ya pada saat kita terbang dengan satu set kru yang Kompak. kompak ya, kompak dalam SOP-nya, kompak dalam pekerjaannya, dan semua mengikuti semua aturan yang ada, dan mereka itu semua sudah affirm, ya kan, jadi mengetahui safety-nya sudah ada. Sorry. Itu senang, dan apalagi waktu pada saat kita masih ada terbang charter ke China tuh ya. Berkesan banget. Berkesan. Dan yang paling berkesan sih sebenarnya pada saat saya terbang ke Jeddah tuh, Cap. Terbang ke Jeddah itu kita kan bisa umroh ya, jadi umroh gratis. Jadi bukan gratis sih, tetap bayar, cuma satunya istilahnya kesempatan itu kan langka, Cap, ya. Iya. Tidak semua orang di Indonesia ini bisa dapatkan kesempatan seperti kita ya. Kita tugas terbang ke sana, kita bisa melaksanakan ibadah umroh, dan itu luar biasa tuh, Cap. Masya Allah itu. Wah, mantap lah pokoknya. Kalau saya sih karena pernah tinggal di sana, jadi suka Oh, ya. juga diajakin haji. Saya udah haji dari tahun 2003 sampai terusnya 2007. Alhamdulillah, Masya Tapi Allah. ya itu di situ saya baru sadar juga kalau haji itu sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Karena sekali aja udah cukup. Karena kita tuh sebenarnya pakai jatah orang. Betul. Ya, karena kan Arafah itu Terbatas. terbatas. Ya, ada kuota kan namanya. Kuota itu dikeluarinnya dikit. Ya. Jadi saya mikir, kalaupun saya haji harus saya misalnya sekali aja udah cukup gitu ya. Nantinya kalaupun mau haji sama istri saya udah selesai. Insya Allah. Insya Allah gitu ya. Ijabah. Atau enggak lebih bagus kita menghajikan orang sebenarnya daripada kita Betul. haji berkali-kali. Itu mulia banget kalau bisa menghajiin orang. Ya, cukuplah Ya. sekali lah kita ya. Kalau misalnya ada rezeki lebih ya kita kenapa tidak buat Kan orang ada tua orang atau yang yang lainnya itu lebih baik. yang belum pernah ya. Tapi memang melihat bahwa pertama kali itu Oh, Masya Allah. ya, gila. Itu
Jadi pengalaman terbang yang paling berkesan selama di Lion Air ya ke Jeddah dan China Flight. China Betul. Flight itu juga ya. Wah, suasananya indah. Jadi China tuh Pasti kalau ada lagi tuh kita pasti sibuk bikin konten. wih, indah. Terusnya kita ya itulah. Dan China itu benar-benar maju guys. Jadi pikiran kita kalau bikin China itu masih begini masih begitu salah. China itu negeri nomor 2 setelah Amerika sekarang yang paling maju. Keren. Majulah dia Nah, kita- sebenarnya tertib ya dan bersih. bersih Cuman makanya. memang apa yang mungkin nggak sesuai dengan orang ketimuran kita ya mungkin toiletnya aja yang agak kurang ya kan. Toiletnya aja. Toiletnya ada. Itu harus pakai masker kalau masuk pens. Susah. Itu terkenal guys. Kalau di luar negeri ini di Italia aja tahun 98 saya masih terbang ke Italia itu udah ada tuh orang-orang China yang kaya-kaya ya. Tapi biarpun mereka kaya, mereka tuh masih terbelakang dalam hal kebersihan. Jadi mereka masih pipis sembarangan. Ya. Tapi ya itulah. Cuman itu mental yang terbelakangnya cuma di toilet aja. Cuman kalau yang lainnya Selebih mereka agresnya bisa. mah mantap lah. Mantap. Maju. Captain Raffi, kenapa sekolah pilotnya di Curug? Kenapa di Curug? Nah, Yang satu sih karena free waktu saat zaman saya. itu guys, benar. Itu semuanya si Captain dari Captain Faruk, Captain Rido ya, Betul. itu memang zaman Iya. itu guys. Sekolah yang gak nyusahin orang tua itu adalah jadi penerbang, akabri, polisi, ya kayak gitu-gitulah. Betul. Nah itu yang cita-cita kita tuh memang. Saya juga dulu cita-citanya nggak pengen nyusahin orang tua. Jadi kita nggak pernah kuliah ya. Iya, makanya kita tuh kadang-kadang ngomongin soal perkuliahan buat anak kadang-kadang bingung juga. Dan tingkahnya kita kayak anak kuliah terus soalnya. Memang menjanjikan sih pada saat itu udah selain free dan karir yang menjanjikan dengan income juga insya Allah alhamdulillah menjanjikan juga. Jadi ya kenapa tidak gitu kan. Semuanya ya. Bapak saya aja sebenarnya pengen jadi pilot gitu ya. Makanya dia bilang, kamu jangan kayak papa deh. Papa tuh banyak PR kalau pulang. Kita kan jadi pilot ya, pulang santai, jalan-jalan, ya gitulah. Nah, dengerin orang tua makanya saya boleh kan, boleh kan. Itu Apalagi sudah. plus Top Gun itu Top Oh Gun. iya benar. Luar Tambah biasa. mantep tuh. Oh iya. Oh, Captain Raffi pernah nggak sih ketemu sama FO yang songong? Sering Sering ya? Sering lah ya, pasti sering lah. Songong itu adalah abangku. Bukan, songong itu buat saya gini loh. Ada yang bilang kan, Cap terbang sama si A ya? Iya. Oh si A kan orangnya gini. Jadi apapun mengenai pandangan orang mengenai si A ini atau si B atau si C, saya terima dengan baik gitu ya. Tapi itu omongan orang kan. Iya. Selama dia itu baik ke saya dan attitude dia juga juga baik ke saya, kenapa saya harus percaya omongan orang Benar. itu? Yang Benar. penting personal dia di depan saya, kita tuh dia baik-baik aja kok, ternyata nggak sesuai dengan yang omongin orang. Mungkin tergantung kita juga ya membawa mereka supaya tetap dalam kita kan perlu CRM yang baik tuh. Benar. Terbang itu kita kalau ada rasa-rasa gak enak atau kurang jelek minus segala macem ya kita harus hindari gitu kan. Kayaknya ya seperti itu aja sih kuncinya. Dengar omongan orang itu udah langsung curiga dia kan kesian. Iya betul. Langsung berantakan Betul iya malah. Jadi ya mungkin dia saat terbang masih Captain B dia lagi ada persoalan. Betul. Kan bisa juga Iya gitu kan. betul. Orang kan nggak semuanya moodnya baik. Tapi kalau kita mulai dari yang baik, nah udah nantinya beda. Insya Allah. Yang kesian tuh kalau yang kita moodnya lagi nggak baik, dianya nggak baik gitu kan. Jadi waduh. Mudah-mudahan sih jangan sampai lah kita gitu ya. Iyalah. Yang penting kita apalagi sebagai incumbent ya harus bisa membawa suasana terbang Benar. dengan environment yang bagus lah ya. Performa yang bagus itu perlu banget di cockpit karena yang role-nya itu yang mainin itu kita Betul. command ya, captain ya. Kalau captain-nya udah senep ya semuanya jadi senep takut.
Betul, betul. Pengalaman kita dulu. Itu sudah. Menurut Captain, Captain Raffi bagus Boeing atau Airbus? Kalau sementara ini saya terbangnya Boeing, ya bagus Boeing dong, gila. I'm not Boeing, not Boeing. Not flying, tetap Boeing ya. Makanya, Sama, gitu. ya apa namanya ya untuk kita tetap nggak usah mencari perbedaan lah. Perbedaan. Yang penting saat ini kita ditugaskan untuk membawa pesawat tipe apa ya kita jalanin aja dengan Nah, baik. gitu. Gitu sudah. Ya, saya juga nggak mau ngejelekin Airbus lah. Iya. Airbus juga bagus kok. Hmm. Cuman nggak, ya karena kita pakai Boeing ya Boeing. Tapi Semua dua-duanya bagus. semuanya. Punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Benar. aja. Iya. Kalau di sisi kecepatan memang Boeing nyiptain pesawatnya cepet-cepet tuh, kenceng-kenceng. Jadi kita suka yang Boeing man banget suka ngeledek kalau Airbus itu slow bus. Terus kalau kita suka ngeledekin, wah lo nggak punya meja. Iya sih benar. Nggak punya meja. Gitu. Iya. Kalau mereka tuh ada meja makan, Iya, betul. proper meal ya. Hmm. Kita. Terus tapi di weather, nah di weather itu ada yang orang Airbus pun ngakuin kalau Boeing lebih di weather lebih stabil. 747 apalagi ya lebih Iya. lebih enak lagi bandingan daripada Pilot kayak 747. lebih kayak ya itu kan kayak saya bilang kalau BMW itu dia series 7 series kalau 73 tadi ya seri 3 series itu karena kalau 747 memang bandingannya enak banget. Sekarang kita bicara masalah kebiasaan kita gitu ya ke TikTokers. Nah, ini dia. Jadi yang edit siapa sih kalau lagi TikTok itu? Oke, apa namanya yang ngedit itu sekarang lebih banyak ya tadi anak saya nomor 3 si Rama. Nah, Rama itu karena pada saat saya awal-awal bikin TikTok, saya ngedit itu mungkin dinilai nih anak kok papanya kok kurang halus ya. Namanya juga kita newbie kan. Apa namanya malah belakangan saya belajar dari Rama. Cara ngedit itu gimana sih deh, ini gimana sih deh, ini gini pak, ini gini pak. Oh iya, kadang-kadang kalau saya lagi terbang, saya kan juga suka buat itu kan. iya, Nah itu kalau lagi terbang ya mau nggak mau saya ngedit sendiri gitu. Tapi kalau udah di rumah ya lebih banyak si Rama ya. Memang yang agak-agak rumit memang dia. Itu pakai peralatan khusus atau dia bisa ngerjain semuanya di handphone? Oh, dengan handphone saja. Wih, Aplikasi juga aplikasi free. hebat betul. Tidak ada yang spesial yang Berarti semua. benar kata saya dia berbakat. Ya mungkin talentnya dia punya keahlian di situ ya mungkin kenapa tidak ya. Tapi apa dia nggak mau turun terjun langsung juga ke TikTok? Dia punya akun Iya, TikTok ya, dia juga sudah beberapa kali bikin video TikTok. Tapi ya dia ini kan mungkin agak pengennya yang benar-benar oke lah. Nah, Kadang-kadang agak susah. High Mood class. kayak Moody. Jadi moodnya nggak apa, ntar aja deh gitu kan. Malah sibuk ngeditin papanya terus. Papanya ngetop. Papanya lebih ngetop wah, jadi bisa juga tuh dibuat bisnis keluarga. Iya, buat keluarga sih. Jadi fun semua. Wah, semua itu yang saya juga ngiri ngeliat wah gila. Hebat sih keluarga loh bisa have fun di aplikasi TikTok. Tapi istri mendukung ya. Ya semua keluarga dari istri anak-anak semua mendukung. Ya pertama-tama saya bikin aplikasi TikTok itu ya orang mau bilang apa mengenai TikTok ya whatever it is ya, maksudnya lo punya pandangan sendiri mengenai TikTok, go ahead. Kalau gua waktu itu melihat TikTok, oh ternyata TikTok tuh ada mengenai religinya, ada iya kan, terus mengenai info mengenai cara memasak, info, wah sekarang semuanya deh tergantung iklan. kitanya aja yang menanggapi TikTok itu mau dilihat atau mau dipakai untuk apa. Sama saya sih fun buat keluarga happy buat sesuatu konten itu yang istilahnya ya mungkin orang juga tidak semua orang bisa, ada efek-efek khusus segala macam. Kenapa tidak gitu kan? Ya selama itu yang rugi orang lain itu aja. Dan sekarang nih pertanyaannya nih yang netizen nanya, kalau kan pasti banyak penggemar dong,
apalagi mama. Mama Ya, cewek Facebook. pasti banyak. Nah, keluarga ada yang jelas nggak? Alhamdulillah apa namanya, karena dari awal memang semua sudah setuju dan kebetulan kalau di TikTok ini apa namanya kita sudah agreement, saya sama istri sudah agreement. Oke, ya yang jadi follower itu apa namanya kerabat, keluarga, Iya. dan memang mungkin apa teman yang benar-benar apa dekat dan tahu dia sama-sama, istri juga tahu. Jadi tidak menerima asal oke kenapa mohon maaf ya mungkin follower atau dari TikTok mungkin kenapa saya mungkin tidak fallback ada semacam itu, ya itu udah agreement kita saya sama istri gitu itu aja. Jadi ya kalau di Instagram boleh silahkan, saya bebas. Iya, mengenai istri apa namanya cemburu udah lewat lah ya. Iya. Di usia sekarang ini apalagi pandemi gini lebih baik apa namanya ekonomi yang ada kita pakai untuk kebutuhan keluarga ya kan. Iya. Susah sekarang mau gimana-mana juga. Apalagi saya udah usia segini mau dicemburuin lah udah lewat. Udah insya Allah ya. Sama lah ya, memang juga lagi pandemi gini kita mah semuanya untuk keluarga ya. Betul, lebih bermanfaat ya. Yang kita kayak ya sama lah kita lagi kalau lagi naik daun ya naik daun, tapi tetap aja berusaha cari nafkah sana sini itu keluarga. Betul. Ya kan? Ya, berkah lah, lebih berkah buat keluarga ya. Kuncinya yang satu sih ada apa namanya? Ada keterbukaan dan kepercayaan Benar. aja, ya kan. Kadang-kadang kenapa mereka bilang pertanyakan seperti itu karena kadang-kadang mereka sendiri pada saat pacaran atau sudah membina keluarga itu tidak ada kejujuran dan keterbukaan. Contoh simpel ya gini, kita laporan, Ma sudah sampai ke landing, Ma sudah di hotel, Ma aku mau keluar sama satu set untuk beli makan. Itu kalau saat pacaran kayak begitu kan kadang-kadang lu kok resek banget sih mau tahu segala macam. Nah itu yang tidak dipahami mungkin sama mereka pada saat berpacaran. Padahal dengan kita memberi info seperti itu aja, yang di rumah tuh akan tenang ya kan. Oh posisinya lagi gini, oh dia sama ini, oh sama kru, sama ini. Jadi bebas, setiap kebebasan itu dalam tanda kutip. Jadi yang penting kita memberikan informasi, keterbukaan, kejujuran itu kita kerjakan. Jangan sampai di rumah tanya-nanya, nggak ada berita, nggak telepon, nggak ini. Yang penting kita sudah ya. Alhamdulillah sih. Mungkin Dan gitu. yang perlu diketahui juga guys bahwa semakin kita terkenal gitu ya, kita juga harus jaga sikap ya nggak? Malu kalau Harus, misalnya- betul, kan betul. kalau misalnya kita Jadi panutan yang baik. panutan yang baik, nggak sombong. Betul. Nggak- Down to earth. Iya, down to earth. Juga kalau kita yang misalnya terlalu pecicilan atau terlalu sombong kan juga nggak enak ya kan. Jadi Saya masih kita- pecicilan saya. Masih pecicilan, cuman pecicilan sama cewek. Ya masih Tapi juga. intinya kita bisa bergaul itu kan Betul. itu harus bisa guys. Kalau misalnya kita sombong ya terkenal tapi sombong waduh udah banget ya ntar malah banyak musuhnya. Ya, yang penting ya kita bilang down to earth ya. Iya. Terus kalau teman-teman co-pilot gitu sama kapten-kapten yang lain gimana tuh tanggapan ngeliat Kapten Raffi Nur terkenal gitu ya di TikTok iya. Saya bukan siapa-siapa. Saya itu kenal juga enggak, dan tidak ada keinginan dari awal itu saya menjadi orang yang terkenal atau menjadi famous guy atau apa, tidak. Awalnya saya melakukan TikTok itu hanya untuk mengisi waktu luang pada saat itu awal-awal pandemi kan Cap ya. Bulan April tahun 2020 itu kan mulai nggak terbang, banyak waktu di rumah, dan saya Mulainya dari situ ya? iya, jadi pandemi itu saya ingat banget waktu itu 6 April 2020. Oke. Sama dong saya. Saya tanggal 24 April mulai. Nah, iya kan gitu kan, makanya tapi luar biasa emang ya tentu ini langsung bet alhamdulillah ya. Ya, apa namanya ya. Tapi memang dari pandemi juga yang mulai. Iya betul, dari pandemi. Tapi saya sering loh di Instagram lihat Kapten Raffi Nur sama Evo-nya ya, nyanyi-nyanyi
Itu juga udah. Itu sebelum pandemi itu tolong nggak salah. Tapi jauh lip sync. Lip-sync. Sebelum pandemi itu udah mulai top tuh di situ. Ya, itu cuma tapi si Riza ya, sementara Riza, dia iya. udah jadi kapten sekarang. Luar biasa. Evo Riza, saya sering terbang bareng sama dia. Ya, dan saya bikin beberapa kali video lip sync dengan Tapi di Riza tuh cocok banget. iya, style-nya dapat ya. Style-nya dapat ya. Dia TikTok juga nggak? TikTok nggak? Enggak, TikTok nggak? sayang loh dia. Sayang ada, tapi kan mungkin kan Padahal dia ya, model nggak tahu lah ya. berbakat lah intinya yang Iya, yang orang mungkin masih iya. ini ya, masih belum mau kali ya. masih happy dengan captaincy-nya ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kapten ya seperti itu. Jadi ya jalanin aja lah ya. Ya, pandangan mengenai dari Evo sama Eva Kevin Carpenter. Ya mereka sih apa namanya bagus ya, nanggapinnya positif ya. Oh mereka juga senang gitu. Ya, senang apalagi kalau mereka seperti bikin untuk collab bareng bikin TikTok bareng gitu kan. Tapi kan mungkin sekarang agak diperketat ya. Jadi ya oke selama mereka pakai baju bebas is oke, tidak ada masalah. Ya kan. Mudah-mudahan Ya. kreasi anak layar nih, anak bangsa layar masih bisa dipertontonkan di asal kita ber-TikTok atau ber-YouTube-nya Dengan hal-hal yang positif ya, dengan hal yang positif. mengangkat nama perusahaan ya kan, tidak menyinggung perusahaan. Benar. Jadi Aku kita rasa mungkin iya. oke Dan lah ya. Memang kita kan kalau dipikir-pikir advertising untuk perusahaan sebenarnya. Jadi sama Betul. sekali kita nggak menjelekkan Betul. perusahaan. Dan kita juga kan ada memang. Saya pernah di briefing sama seorang chief gitu ya, kalau selama ini ada juga yang hal-hal yang negatif gitu kan. Katanya ada yang nunjukin yang jeleknya Lion Air beginilah. Nah begitulah. itu jangan, itu seperti itu sebaiknya gara-gara tidak itu, dilakukan ya ya. mungkin. Ya tapi percayalah saya mungkin Captain Rul, mungkin juga ada Captain Limo yang lainnya, youtuber yang lainnya ya pasti mereka juga pasti akan memberikan advertising buat perusahaan Betul. company kita gitu Kita aja. Baik. harus dimengerti bahwa yang kita lakuin akan membuat penggemar kita tuh surprise gitu ngeliat Lion Air tuh, oh gila Lion Air Ya. tuh rupanya pilotnya penyabar, ada yang ini, ada yang itu ya, maksudnya ceria dan nggak ada yang pesan-pesan yang menjelekkan perusahaan. Jadi tolong juga kalau ada yang manajemen melihat bahwa kita nih di sini mendukung Lion Air sepenuh hati, membuat Lion Air lebih cemerlang gitu ya, visinya tuh Lebih bisa cepat recovery lagi ya. recovery lagi. Kita juga butuh Amin. itu. Betul. Please. Aduh, nggak terasa ya kita udah sejam nih ngobrol. Oh iya, waduh luar biasa ini. Dan dari hujan yang lebat banget sampai sekarang Top ini udah. udah stop hujannya, kita masih asik ngobrol-ngobrol. Nah, tapi emang nggak terasa loh, Cap. Makasih Captain Raffi Nur. Sama-sama Captain Ruth Pangeran. Kita makasih banyak udah datang ke tempat saya. Semoga nanti kita bisa terus Betul. ya kita buat Terima party. kasih. Terima kasih juga sama udah diundang untuk acara podcast ini malah untuk channel Captain Rudy. Oke guys, thank you. See Thank you. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.